Contoh konflik yang ditimbulkan karena perbedaan watak ini sering seperti ini. Siapa yang pernah di rumahnya begitu? Mana tadi bunda yang melankolis? Yang penulis skenario? Bunda kalau naruh handuk pasti rapi bukan? Biasanya istri melankolis 88% dapat suami yang artis bunda. Atau punya anak yang artis yang taruh handuk di mana? Tempat tidur. Di kursi. Berantemnya gara-gara ini ya. Apakah dibiarkan? Tidak dibiarkan. Kasih tahu. Ayah, abi, papa, taruh tempat handuk ya. Misalnya itu suami. Kalau anak-anak, ya nah, handuknya taruh tempat handuknya. Iya bu. Walaupun tidak seperti target bunda seperti ini, dia sudah taruh seperti ini, sudah syukur. Karena targetnya tidak bisa ujung ketemu ujung. Kalau bunda paksakan, belum rapi, please, ujung ketemu ujung. Nanti kekuatan otak sanguinis hilang. Paham ya? Dan tertekan. Udah ini udah bagus. Sama, satu lagi. Kalau bunda punya anak yang pemikir melankolis, tempat baju kotor yang seperti ini, mereka senang. Tempat sampah yang ada tutupnya, mereka senang. Tapi kalau anak bunda yang tipe artis sutradara atau sutradara artis penonton atau penonton artis, tolong tidak kasih kayak gini. Karena mereka senang buang baju seperti main-main. Ya, kayak main basket. Maka cari tempat baju kotor yang terbuka kayak gini. Sehingga pas dia masukkan, itu nggak usah lagi buka tutupnya. Ngerti bunda? Bahkan kadang kalau dia masukkan nggak sampai masuk, apa dia bilang? Insya Allah besok masuk. Besok. Yang tadi ditaruhnya di luar. Paham tentang ini? Pertengkaran selama ini antara suami, istri, anak-anak, ayah, anak-anak, ibu-ibu dengan anak, ayah dengan anak itu karena perbedaan watak. Walaupun semua anak dari rahim ibu yang sama. Kenapa? Karena watak genetik. Bisa diajarin Bu Aisyah? Bisa. Tapi fahamilah watak dasarnya apa? Karena watak dasar itu ada di sini. Nih, nyala dia. Maka tolong sebut yang baik-baik saja wataknya. Seperti anak saya yang watak pemikir, saya selalu bilang pada anak saya yang namanya Kakung, kalau dia beli mainan, ya itu lama sekali. Tolong tidak bilang, kamu nih kalau beli mainan lama terus, selalu lama terus. Maka program kelemahannya malah yang nyala, tambah lama. Jadi bagaimana Bu Aisyah? Karena kita tahu memang dia tipe sempurna, dia lama itu karena dia mau lihat supaya sempurna dia beli mainannya, maka ajarkan untuk Kakung, agak cepat sedikit ya nak, agak cepat sedikit. Yang biasanya dia pilih mainan 1 jam, saya kasih waktu 45 menit. Jangan cuma 10 menit. Tipe pemikir, ibu tidak kasih waktu untuk berpikir, itu akan menyalahi dia punya kodrat. Sekarang gantian, anak yang sanguinis, yang artis, yang selalu mau cepat beli apa-apa, ajarin untuk pikir sedikit ya nak. Yang namanya pikir sedikit itu 10-15 menit saja. Jangan samakan dengan ya pemikir. Sampai sini bisa paham dulu? Ya. Dan jadi sekali lagi, ajari anak karena semua pembelajarannya akan ada di otak depan. Dan ini nanti akan berinteraksi dengan watak bawaannya. Ini yang akan lebih asik. Ya. Sebelum kita tanya jawab, ayah bunda nggak boleh ada yang keliru ya. Tolong ya. Siapa tadi pilih penonton? Pilihan pertama atau kedua dan pilihan berikutnya penulis skenario ada? Ada, kalau ada ini memang watak yang lazim, inilah yang disebut introvert. Ada yang pilih tadi sutradara dan pilihan keduanya artis? Atau pilihan pertama artis dan sutradara? Ya, ini juga watak lazim, ini yang disebut ekstrovert. Sekarang, adakah yang pilih penonton dan artis? Atau artis dan penonton? Ini juga lazim, ini namanya ambivert. Ambivert, separuh ekstrovert, separuh introvert. Ada yang pilih sutradara dan pilih penulis skenario? Atau penulis skenario dan sutradara, ini juga namanya ambivert. Sekarang, siapa yang pilih penulis skenario, pilihan keduanya artis atau artis penulis skenario? Ya, itu tidak lazim Ibu. Bisa jadi Ibu bukan penulis skenario dengan artis, tapi penulis skenario dan sutradara. Karena yang lazim itu watak, bawah dengan bawah, atas dengan atas bawah yang sejajar begini. Dikala bersilang tadi ayah ibu memilih, berarti ada satu pilihan terpengaruh usia sekarang. Tapi pasangan hidup 88% bersilangan. Ya, Bu Mona, punten. Suami boleh di yang mana kira-kira setelah sekian tahun bersama? Yang mana menurut Mbak Mona? Itu ya, itu berarti soulmate banget. Mbak Monanya yang di bawah, suami yang di atas. Ini soulmate banget. Walaupun dulu belum belajar watak bukan?
Tapi dikala pada saat seorang manusia bilang, ya Allah, pertemukan jodohku ya Allah, maka program watak di sini nyala, Bu. Yang mengeluarkan vibrasi, menarik orang yang kebalikannya. Ya. Walaupun boleh milih. Bapak asli mana, Bu? Suami? Surabaya juga, oke. Itu boleh milih kalau itu. Mau ya ekstrovert Surabaya atau ekstrovert Jogja, boleh milih. Tapi apapun, pasti dapatnya yang ekstrovert. Jadi Mbak Mona dengan suami sudah soulmate banget. Nggak usah diganti lagi ya. Ya. Kalaupun diganti, akan dapat suami yang di atas juga. Bapak juga kalau ganti istri, pasti dapat yang sama juga. Mending ini saja yang dipelajari ya. Baik. Ibu-ibu sudah mulai bisa ngetes, bisa mulai mengidentifikasi suaminya, Bu? Mana tadi yang tipe penonton mana? Betulkah ada watak suami ibu, satu bagian wataknya yang sutradara? Ibu merasa ibu selalu disuruh-suruh? Sebetulnya bukan, Ibu. Karena watak koleris sutradara, dia ingin bukan menyuruh ibu, tetapi mengatur ibu. Dan tipe plekmatis adalah tipe yang paling senang diaturkan. Saya tipe orang yang paling senang diaturkan. Tapi kalau dari suami saya duduk manis kalau dari suami saya, dia yang atur. Tapi sayangnya dulu, tahun 92 belum belajar watak, karena ini belajar di tahun 99. Maka tipe pengatur, sering tangannya begini. Pada saat kami LDM, pas dia di Jogja, saya di Makassar, setiap dia mau pulang ke Jogja, begini gaya. Kamu besok kerjakan ini. Pakai gini tangannya. Karena tipe koleris selalu mau begini. Saya dulu gak ngerti watak ini dalam hati saya. Ya Allah, saya ini istrinya atau stafnya ya. Tapi sekarang setelah mengerti, oh ini soulmate saya, untung saya dapat dia sehingga saya bisa jadi seperti ini. Untung dia dapat saya yang penonton sehingga bisa mengerem dia untuk selalu dia mau ngatur-ngatur banyak. Ya, paham ini ya? Siapa yang tipe penulis skenario ibu, istri yang ini? Pasti ada salah satu part watak suami yang ini. Berantemnya gara-gara tadi, taruh handuk, taruh baju, gitu ya. Taruh barang-barang. Tapi tolong ibu, jadikanlah ini ladang amal. Kalau suami taruh sembarangan handuk, ibulah yang rapikan dengan baca basmalah, insya Allah jadi amal jariah. Dan ada suami-suami juga yang romantis. Setiap ditegur oleh istrinya, ayah kalau taruh handuk yang betul dong, yang rapi. Apa kata suami? Buat apa ada kamu? Pakai kata-kata itu, Pak. Perempuan kalau dikasih kayak gitu, ya Allah, semua handuk bapak dia rapikan pasti nanti. Oke, sampai situ dulu ya. Masih ada waktu sedikit lagi untuk bisa mungkin ada yang bertanya atau mau sharing ya. Baik, tepuk tangan buat kita dulu semuanya. Saya kembalikan dulu ke moderator cantik kita, Ibu Mona Lahji. Masya Allah, luar biasa ini, insightful banget. Pemaparan selama 2 jam ini daging banget ini Bu Aisyah, Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Bu Aisyah, tadi saya lihat banyak dari ayah bunda. Saat Bu Aisyah bicara, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang senyum-senyum. Ini kenapa? Tanda paham? Dalam hatinya, aku banget. Nah, wah ini saya banget ini ya. Masya Allah. Saya yakin banyak dari kita yang merasa bercermin tadi ayah bunda. Apa yang Dokter Aisyah sampaikan benar-benar membuka hati dan pikiran kami semua sebagai orang tua. Kita memang harus mulai dari diri sendiri untuk mengenali karakter anak kita, bahkan pasangan kita, agar hubungan kita dengan keluarga jauh lebih baik lagi. Masya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya yakin banyak dari ayah bunda yang udah gak sabar pengen nanya sama Bu Aisyah Dahlan. Dan untuk mengatur waktu, kita beri kesempatan untuk 3 ayah bunda dulu. Dan tolong dipastikan, satu penanya hanya 1 pertanyaan saja. Nggih. Saya ulangi, 1 penanya hanya 1 pertanyaan saja. Kalau ibu-ibu biasanya kalau dikasih tanya jawab curhat ya. Panjang lama nanti. Baik, mari kita jaga suasana tetap interaktif, tetap hangat, dan tentunya memberi manfaat besar untuk kami semua. Silakan ayah bunda. Baik, bunda yang di depan, silakan. Panitia boleh ada mic-nya. Bu Mona yang punya tugas memilih. Silakan, siapa dulu tadi? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banget buat komite yang pertama sehingga ini adalah impian saya untuk ketemu Bu Aisyah. Masya Allah. Karena Terima kasih banyak, jazakillah khairan. Terus terang saya itu hampir tiap hari melihat Bu Aisyah dari YouTube. Masya Allah. Dan ada satu ilmu yang saya pelajari dari Bu Aisyah. Kalau kamu gak suka sama suamimu tentang A, B, C, D, sudah pahamilah itu. Jadi banyak ilmu yang saya, jangan ganti suami karena kamu akan menemukan itu lagi dan itu lagi. Itu tiap hari saya ini, jadi saya sangat berbesar hati untuk menerima kekurangan suami karena saya. Pasti sama Bu. Iya, laki-laki juga, pasti 7.000 kata juga. Wataknya sama. Baik, ada mic tadi, boleh bantu? Ibu Nyon Sewu, nama panggilan kesayangannya siapa Ibu? Saya Bu Ita. Bu Ita? Ya, betul. Baik Bu Ita.
Sebenarnya pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang sudah saya pendam minggu lalu, karena saya minggu lalu ikut parenting Ustadz Mim dan saya belum ada pertanyaan yang belum terjawab. Bu Aisyah pun tadi menyampaikan ada peran ayah dan peran ibu. Sedangkan fenomena yang sekarang ini banyak terjadi, banyak single parent, banyak LDR. Nah, bagaimana kalau peran ayah dan ibu itu tergantikan atau tidak terpenuhi? Misalnya single parent, ada peran ayah dan peran ibu. Itu apakah ada impact dari perkembangan dari anak-anak kami? Begitu juga yang LDR. Masya Allah. Apakah Yang saya, itu, Ibu Ita, ya, single parent kah Bunda, atau full parent? Tidak, tapi ada saudara saya yang single parent, ada ya, saudara saya juga LDR. Jadi apakah ini mempengaruhi dari perkembangan dari anak-anak kami? Ya. Mohon penjelasannya. Masya Makasih Allah. udah, Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ita. Masalah single parent apakah ada ya efek kepada anak-anak ya? Boleh satu lagi barangkali? Baik, Mungkin nanti jawabannya ada benang merah. Dari ayah Ya, mungkin silakan. ada yang mau bertanya, ayah? Oh baik, ada satu ayah mau Silakan. bertanya, silakan. Kita dapat hadiah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kami berangkat dari ini Bapak boleh, ayat Al-Quran. boleh kenalan Bapak? Oh, baik. Saya Bapak Nur Hasin. Kebetulan anak saya di Hasim. Nur Hasin. Panggilannya? Pak Nur. Pak Nur. Oh ya baik Pak Nur. Anak saya di SMP Al-Hikmah kelas 3, Putri. Laki-laki perempuan Pak? Panggilannya Elma. Hah? Perempuan. Ya. Baik. Setelah saya menyimak dari penjelasan Dr. Aisyah tadi, saya berangkat dari ayat Al-Quran atau hadis. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Betul. Saya nggak tahu ini hadis atau ayat Al-Quran. Tadi saya mencermati ada 3 kelompok ya Bu ya. Introvert, extrovert, ambivert. Ya. Nah, tadi Ibu juga mengatakan bahwa ada tipe pemikir, Pimpin, tipe pembicara, pelaku, dan pengamat. Pengamat dan pemikir. Nah, dihadapkan Ya, di dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin sebagian pada meresapi ini saya masuk kelompok mana, istri saya kelompok mana, saya kelompok mana. Dihadapkan dengan kita sebagai laki-laki bahwa kita adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki. Betul. Sehebat apapun perempuan itu, termasuk Ibu Dr. Aisyah, tetap menjadi makmumnya suami. Betul. Begitu Bu. Betul. Nah, sekarang bagaimana mensiasati agar tidak terjadi, kalau kita di Islam kan sehebat apapun istri itu tetap harus tunduk dan manut kepada suami, seperti itu Ibu. Ya. Baik. Saya mohon nanti mungkin dijelaskan atau nanti disampaikan panitia. Dengan 4 sifat itu coba dinukilkan di ayat Al-Quran atau hadis. Kalau pembicara di hadisnya apa, kalau di pemikir, pelaku maupun pengamat, seperti itu. Baik. Nah kemudian tadi memang ada sampaikan kecil aja bagaimana tip-tip untuk menghadapi tipe anak. Ya. Mungkin ya saya tadi juga melihat ya itu. Karena ada konsep di otak yang Allah berikan. Ada berbeda antara pria dan wanita, saya carikan dulu di sini ya. Jadi ada di dalam otak laki-laki namanya hipotalamus. Jadi laki-laki ada otaknya di dalam sini, yang warna merah di dalam namanya hipotalamus. Hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Dan hipotalamus itulah pusat menjaga keamanan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindungnya wanita karena hipotalamus laki-laki memang lebih lebar. Maka secara fitrah memang laki-laki yang melindungi. Ya. Istri memang harus tahu itu. Makanya kita perlu belajar lagi. Karena manifestasi hipotalamus yang lebih lebar pada laki-laki, ini saya padukan jawabannya ya. Itu laki-laki yang jadi suami, walaupun di tempat kerja diremehkan oleh mitra kerja atau diremehkan oleh pimpinan, tapi dia selalu ingin istrinya menganggap dia pahlawan keluarga. Karena hipotalamus. Maka ibu-ibu perlu latihan. Setiap suami datang, pas ibu lihat, ibu harus ngomong, ya Allah, pahlawan keluarga aku datang. Itu, saya begitu. Ya. Supaya ibu-ibu yang juga bekerja dan punya penghasilan lebih banyak tidak sombong. Karena bapak-bapak laki-laki karena hipotalamusnya yang lebih lebar, termasuk menjaga keamanan ekonomi, dia tahu kok istrinya uang dudukin orang lain. Itu latihannya. Untuk menghormati suami sebagai pelindung. Latihan saja yang kecil-kecil itu.
Saya juga gitu, Bu Mona. Kalau kursi makan suami saya ada tamu yang duduk, saya bilang, Pak maaf kursi suami saya. Ya pindah, maaf. Bahkan kalau anak-anak saya, lanang priok kakung jaler duduk, saya bilang, nak, kursi ayahmu nak. Nanti kalian kalau jadi ayah juga dapat kursi, saya bilang gitu. Pindah mereka. Suatu ketika, saya nggak tahu suami saya di belakang saya kayak gitu mempertahankan kursinya. Pas saya nengok, ayah, itu wajahnya gembira banget Pak. Karena dia merasa kursiku saja istriku jaga. Apalagi yang lain. Walaupun saya tahu wajah laki-laki walaupun gembira, tetap mukanya rata. Tapi saya tahu dia gembira dari mana? Hidungnya kempes-kempes Bu. Ayah, maaf ya ayah. Tadi anak-anak duduk di kursi. Padahal gembira. Paham tentang ini ya? Nah ini. Jadi makanya saya selalu ingatkan diri saya, ingatkan ibu-ibu, laki-laki pelindung kita, maka kita perlu jaga dia punya ya harkatnya, wibawanya. Laki-laki tidak suka ditegur depan orang lain, termasuk ini laki-laki kecil. Ibu yang punya anak laki, tolong hindari bilang sama anak laki, mana tanggung jawab kamu? Apa tanggung jawab kamu? Main aja terus kerjanya, gak punya tanggung jawab. Hati-hati. Hipotalamus, menurut pengalaman, menurut riset dia bisa mengkerut. Hipotalamus itu segitiga di sini, mengkerut. Kalau ibu marahin anak laki dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi kalau mengkerut? Dia sulit bekerja pada saat usia bekerja. Sulit berkompetisi. Cilakanya, sudah ibunya begitu. Maaf, dapat istri, maaf, yang koleris, sutradara, yang selalu ngomongin, kamu gak ada tanggung jawab. Aku saja terus, aku saja. Beberapa pasien saya 10 tahun terakhir, bapak-bapak 50 tahun ke atas, yang tadinya orientasi seksualnya normatif, maaf, gara-gara tekanan dari ibunya dulu kecil, mempertanyakan tanggung jawab, dan istrinya juga marah gara-gara tanggung jawab, maaf, tercetus oleh komunitas LGBT, jadi gay, 50 tahun ke atas. Maka saya selalu ingatkan, terima kasih Pak Nur bertanya ini, karena memang saya ingin cerita ini, tapi Pak Nur sudah nangkep duluan. Ya, jadi sekali lagi, hipotalamus anak laki-laki, ibu yang punya anak laki, walaupun dia senang main, coba ibu ingat-ingat, pada saat ibu sakit, anak laki-laki jagain ibu, betul Bu? Bilang terima kasih ya nak, kamu jagain ibu. Walaupun dia sambil main. Ibu, aku aja Bu, aku aja yang angkatin barang-barang ibu. Terima kasih ya nak, kamu jagain ibu. Bilang gitu. Enggak, anak laki saya gitu. Enggak, aku nanti mau temenin ibu dulu deh. Misalnya gitu. Terima kasih ya nak, kamu mau nemenin. Bilang aja begitu. Supaya hipotalamusnya berkembang baik sekarang. Tapi hipotalamus juga, yang ada di daerah lobus frontalis di tengah, itu pusat makan minum juga ibu. Maka perhatikan makan minum suami dan anak laki. Pantang nasihati atau tegur anak laki dalam keadaan lapar. Ibu ngadu sama suami dalam keadaan lapar, Bu. Nggak denger, Bu. Ya. Makanya kalau mau nasihati anak laki sambil makan. Kalau tadi anak perempuan sambil lihat wajahnya, nggak perlu makan, nggak apa-apa, laki-laki makan. Paham ya, Bu? Dan suami, ya siapapun laki-laki, dia punya habit begini. Sampai di rumah, taruh barang di mejanya, kemudian dia ke meja makan, buka tudung saji. Kalau ada makanan, itu cocok banget sama otaknya. Kalau pas dibuka kosong, sayangnya ibu-ibu sekarang, terutama kayak saya gini yang tadi bakat memasaknya sangat terpendam, sering malas masak. Dengan alasan percuma saya masakin, paling dia nggak makan, dia udah makan di luar. Itu keliru ternyata. Makanya saya rubah itu. Saya pernah keliru Pak. Saya rubah tahun 2006, baru tahu ilmu ini. Memang bukan saya yang masak Bu, saya tinggal telepon aja tempat-tempat masakan yang enak. Sajikan saja, barang 3 menu, 3 macam menu. Dia buka karena sudah makan, tapi pas dibuka cocok dengan otaknya. Dan dia tidak makan, maaf ya Bu Isa, kata suami, aku udah makan, gak apa-apa ayah. Gak apa-apa Bu, bukan urusan kita suami mau makan apa enggak, urusan kita adalah nyiapin. Kalau dia gak makan, masukin kulkas. Besok, panasin lagi ya. Yang penting buka tudung saji, ada makanan. Dan pertanyaan, ayah udah makan? Atau anak laki-laki, mas udah makan? Itu sangat cocok di otaknya. Ibu yang punya anak laki-laki, lagi ngerjain PR, ada 10 nomor, tinggal 1 belum, tiba-tiba dia bilang, Bunda, aku lapar, kasih makan dulu. Perempuan gak pernah tahu laparnya laki-laki karena hipotalamus kita kecil. Makanya banyak ibu-ibu maksain, tanggung nak, kerjain sampai habis dulu, kerjain. Nanti kalau sudah habis baru makan. Anak laki yang bilang aku lapar itu berarti sudah setengah jam tahan lapar Bu. Maka kasih makan dulu, boleh begitu? Supaya ibu paham tentang laki-laki. Apalagi hipotalamus, pusat tidur. Makanya jangan heran ibu masih ngobrol-ngobrol pilot talk di tempat tidur, belum selesai ibu ngobrol, bapak sudah tidur. Karena pusat tidurnya lebih lebar. Paham ya Bu ya? Mudah-mudahan dengan paham seperti ini, insya Allah jadi lebih mengerti bagaimana menghadapi suami. Buat yang single parent, berdoalah.
untuk dapat pasangan lagi. Itu saja ikhtiarnya. Kalau belum, maka pelajari otak anak laki-laki dan anak perempuan, pelajari watak-watak mereka. Ya, tadi saya sudah kasih tips. Kalau anak saya misalnya yang pertama, Mas Lanang, watak yang artis dan sutradara, maka saya kombinasikan tadi tips yang untuk sanguinis plus tips yang untuk sutradara. Itu saja. Masing-masing tips cuma 3 atau 4 langkah. Pelajari itu. Maka itu akan asik anak saya. Ya. Tipe sanguinis selalu otaknya mengatakan siapa? Siapa bu? Siapa dia bu? Makanya kalau menjelaskan mulai dari siapa? Siapa penemu alat fotografi misalnya? Siapa? Watak sutradara di otaknya selalu apa? Untuk apa? Apa tujuannya? Maka jelaskan mulai dari tujuan. Watak melankolis pemikir otaknya selalu kenapa? Maka jelaskan alasannya kenapa. Dan watak plekmatis selalu di otaknya bertanya bagaimana. Jadi tinggal kombinasi. Kalau anak ibu yang di bawah, yang introvert di bawah ini, ya berarti dia bertanya bagaimana dan kenapa. Ya ini. Apakah ini ada di dalam Islam? Pembagian watak ini ada. Bahkan dicontohkan. Siapa contohnya? Khulafaur Rasyidin. Ya. Abu Bakar As-Siddiq lah yang tipe damai, plekmatis. Ini ada pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka anak saya yang tipe damai, dari kecil kan saya sudah bisa deteksi Pak. Selalu saya bacakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Melankolis, ada pada siapa? Ada pada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman adalah sahabat yang paling rapi, ya pemalu, apa-apa dikerjakannya baik, maka mushaf yang susun Utsman bin Affan. Bahkan Rasulullah kalau ada sahabat-sahabatnya datang, Ali datang, dia biasa aja sambil duduk-duduk di rumah, ya. Abu Bakar datang, tapi pas Utsman datang, Rasulullah selalu betulkan jubahnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kenapa yang lain kamu tidak rapikan jubah, tapi ketika Utsman bin Affan datang kau rapikan jubah? Apa kata Rasulullah? Sahabatku Utsman orang yang sangat rapi, dia teliti, maka aku juga harus menyambutnya dengan rapi. Itu Utsman. Sutradara, kira-kira watak siapa? Sahabat siapa? Betul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ibu kalau ada anak ibu yang koleris, ibu harus bilang, ya Allah, ada Umar di rumah aku. Paham ya? Ya. Dan watak sanguinis ini adalah dicontohkan oleh sahabat Ali bin Abu Thalib. Ali orang yang periang, pandai, bahkan dia pintunya gudang ilmu, spontan, suka bercanda. Kadang Rasulullah dibecandain oleh Ali bin Abu Thalib. Pernah satu ketika lagi makan, lagi diskusi rame-rame, lagi melingkar, Rasulullah lagi cerita sama sahabat, ini lagi makan korma. Umar selalu marahin Hajar Aswad. Umar selalu marahin Hajar Aswad. Hei batu, kau hanya batu. Kalau Nabi tidak menciummu, aku tidak menciummu. Umar tetap Umar, karena watak ada di sini. Jadi watak apapun Pak, Ibu, harus belajar Rasulullah, sikap Rasulullah, perangai Rasulullah, ya, kebiasaan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa? Uswatul hasanah. Itulah ikhtiar. Itulah yang tadi Bapak sampaikan bahwa ya kaum ibu itu adalah tambahan ilmu di sini, supaya punya pegangan yang tambah banyak, terutama ad-dinul Islam. Tapi watak di sini, jenis kelamin laki perempuan itu sudah qadarullah yang tidak bisa dirubah, tetapi bisa dipelajari. Sampai sini bisa paham? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah.